Shalom, selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam konten kesaksian nyata saya Roland. Dalam kesempatan pada pagi hari ini, saya tadi setelah selesai berdoa jam 3, saya sedikit bertanya ke Tuhan, Tuhan, kesaksian apa yang Engkau inginkan hamba-Mu ini untuk bagikan? Kemudian dari sekian banyak kesaksian, Tuhan pilihkan dan Tuhan inginkan satu kesaksian yang mana kejadian ini yang merupakan menjadi satu kesaksian dan tidak bisa juga saya lupakan dalam keseluruhan hidup saya. Kesaksian ini merupakan bukti bahwa siapapun kita, bagaimanapun kita, kalau Tuhan berkehendak, tidak ada satu manusia pun yang dapat menutupnya. Dan di saat Tuhan mau melakukan karyanya, Tuhan tidak menunggu kita untuk menjadi benar dulu. Tuhan tidak menunggu kita untuk menjadi suci. Karena yang Tuhan butuhkan adalah orang-orang yang berserah, meminta, memohon, dan mau untuk Tuhan pakai sebagai alatnya untuk menerima karyanya bagi orang lain. Nah, kesaksian ini terjadi di tahun kurang lebih 2012 ya, 2012. Di saat itu, kalau mau dibilang kehidupan kami saat itu sedang tidak baik-baik saja, dalam arti kehidupan ekonomi, perekonomian, sampai kami harus agak pindah, menyingkir sedikit dari kota yang kami tempati, karena saat itu kami tinggal di kota Minahasa. Kami pindah ke daerah Minahasa Selatan. Di situ kami mengontrak sebuah rumah kecil, ya. Saya, terus ada kakak saya, ada istri anak saya, dan ibu saya. Waktu itu beliau masih hidup. Nah, di saat itu, jujur saya bingung. Saya harus bekerja apa? Di saat itu, kendaraan sudah saya tidak punya. Saya harus bekerja apa saat itu? Sementara kakak saya saat itu dia bekerja di salah satu perusahaan swasta di bilangan Kota Manado, yang mana dia tiap hari pulang pergi, ya, dari Manado ke ke Minsel, karena daerah kami ini Minselnya bukan Minsel ya, Minut, sorry, jadi Minut, Minahasa Utara. Jadi Minahasa Utara itu yang masih agak dekat dengan Kota Manado. Nah, kemudian di saat itu, hari itu, saya berjalan mencari pekerjaan di Kota Manado. Beberapa tempat pekerjaan saya datangi, semuanya hanya berkata tunggu panggilan. Ya, itu bahasa normal dari sebuah perusahaan ya, terhadap seorang pelamar. Dan tibalah saya di satu gedung. Gedungnya tidak tinggi, ya, gedungnya kurang lebih 5 lantai. Dan saya teringat
kakak saya pernah bekerja di sini sebagai guru. Dan gedung itu adalah salah satu universitas yang cabangnya besar di Jakarta. Nah, saya teringat kakak saya dulu pernah kerja di situ sebagai instruktur bahasa Inggris. Karena memang kami, puji Tuhan, waktu almarhum ayah kami masih hidup, kami dibekali oleh beliau adalah bahasa asing. Cuma itu. Jadi, singkat cerita, saya teringat gedung itu, kakak saya pernah kerja di situ. Nah, akhirnya saya beranikan diri untuk masuk. Dengan berharap, saya mau melamar sebagai guru bahasa Inggris. Private English Tutor. Sampailah saya ke lantai 2, di mana situ office-nya, kantornya. Saya bertemu dengan bisa dibilang kepala lembaga, kepala universitas itu, ya, atau disebutnya kepala lembaga atau apalah namanya. Saya dipertemukan dengan beliau. Kemudian beliau bertanya, mau melamar posisi apa, Pak? Di saat itu saya berkata bahwa saya mau melamar sebagai instruktur bahasa Inggris. Dia berkata, wah, kalau untuk instruktur bahasa Inggris saat ini sudah penuh, sudah ada. Wah, di saat saya mendengar itu, terus terang hati saya down. Karena saya sudah tahu lagi saya harus mencari pekerjaan di mana saat itu. Kemudian beliau berkata lagi begini, tapi ada Pak satu posisi, ya, tapi saya nggak tahu kalau Bapak pernah di bidang itu. Wah, saya agak antusias. Apa itu Pak? Sebagai guru, ya, dosen di bidang studi ekspor impor. Wah, saya kaget. Yang saya tahu ekspor impor itu kan ada jurusannya sendiri, ya, masuk ke ekonomi lah, ya, karena jujur saya cuma lulusan SMA toh, saya nggak pernah nginjek bangku kuliah. Kakak saya pernah, tapi dia di Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Nah, saya sendiri nggak pernah. Jadi saya berpikir waktu itu, ya Tuhan, gue nggak tahu apa-apa ini tentang ekspor impor, ya kan? Boro-boro ngajar, ngeliatin orang ekspor barang sama impor barang aja gak pernah. Jadi bener-bener blank gitu loh. Tapi di saat itu, saya nggak tahu kenapa, tiba-tiba dalam hati saya seperti ada yang apa ya? Seperti ada yang menyuruh saya untuk berbicara. Dan di saat itu, tanpa saya sadari, saya berkata begini, boleh Pak? Ini tanpa saya sadari. Boleh Pak? Saya tahu tentang bidang itu. Dan di saat itu, kepala yayasan lembaga itu, dia langsung berkata, oh, Anda pernah di bidang itu? Anda praktisi atau... Dan di saat itu, saya tahu bukan saya bicara. Saya tahu bukan saya bicara. Karena jujur, saya sendiri itu pernah hanya mengajar bahasa Inggris di IDP Australia Education. Tapi sesudah itu sudah, saya nggak tahu apa-apa lagi. Tapi saat itu, perbincangan singkat itu saya dengan kepala lembaga dalam interview itu, lancar. Dan saya tahu, tapi saya tahu apa yang saya sampaikan, tapi yang saya sadar itu bukan saya yang ngomong. Dan saya sesadar-sadar saya seingat saya waktu itu saya bilang, oh iya, saya tahu tentang itu. Dan saya siap mengajar di bidang itu. Saya cuma berkata begitu terus. Dan akhirnya si kepala lembaga atau yayasan ini berkata, oke, baik. Bapak saya kasih jadwal, kebetulan besok ada kelasnya Pak. Ekspor impor jam 1 siang. Oh, saya kaget. Secepat itu kah? Dan setelah itu dia sampaikan kepada saya untuk hitung-hitungan fee, ya, bayaran per sesi.
Dan lumayan besar bayarannya untuk saat itu ya. Lumayan besar, karena itu kan universitas. Di Jakarta universitasnya cukup besar ya. Nah, singkat cerita, saya terima tawaran itu, yang saya tahu itu bukan saya. Nah, waktu saya turun sampai di parkiran bawah daripada gedung universitas itu, saya bingung. Nah loh, gue nggak pernah di bidang ini. Dan di saat itu, saya termenung. Masih di bawah, saya duduk di tangga gedung itu. Saya berkata, Tuhan, saya nggak tahu tentang bidang ini. Atau saya nggak usah datang aja ya besok. Tapi tiba-tiba ada suara, kalau kamu nggak datang, kamu membohongi diri sendiri. Loh, tapi jadi kayak saya berperang terhadap hati saya sendiri. Tapi saya membantah saat itu. Saya nggak tahu tentang ekspor impor. Saya nggak pernah kuliah. Tapi di saat itu, suara itu berkata begini, maju terus. Ya, suara itu berkata begitu, maju terus. Bukan kamu yang berkata-kata, tapi aku. Dari situ saya kaget. Hah? Oke lah kalau begitu. Nah, kemudian saya naik mikrolet dari situ. Tiba-tiba suara bilang begini, ke Gramedia, cari buku. Wah, langsung saya pindah mikrolet, saya ke Gramedia, sampai di Gramedia, singkat cerita, saya dapat buku. Buku tentang ilmu ekspor impor. Bukunya cukup nggak tebal-tebal amat, segini ya. Dan kemudian harganya nggak terlalu mahal, saya beli. Setelah saya beli, singkat cerita, saya pulang, sampai di rumah, saya cerita kepada istri saya, kepada ibu saya, yang sekarang sudah almarhum. Saya cerita. Bahkan saya telepon kakak saya. Kakak saya bilang, wah gila lo, berani banget lo ngajar, lo kan gak pernah di situ. Tapi apa yang saya katakan? Tuhan suruh gue. Jadi gue yakin. Tuhan yang suruh, Tuhan yang selesaikan. Cuma itu saya bilang ke kakak saya. Dan kepada istri saya, itu saya bilang, kamu mampu. Saya bilang gak ada yang mustahil. Saya coba aja dulu. Karena cuma ini lowongan pekerjaan yang Tuhan hadapkan kepada saya saat ini, hari ini. Dan saat itu ibu saya pun hanya mendukung saja. Nah, tapi saya tahu hati mereka was-was, karena saya nggak pernah sekolah di bidang itu, kuliah pun nggak pernah. Jurusan ekonomi pun saya boro-boro, nginjek bangku kuliah juga kagak pernah. Nah, akhirnya singkat cerita, malam itu saya baca buku itu sampai kurang lebih jam setengah 12 malam. Nggak sadar habis buku itu saya baca. Dari siang sampai malam habis buku itu saya baca. Dan saya berdoa, malam itu saya berdoa, saya bilang, Tuhan, buku sudah saya habis saya baca. Tuhan, Engkau tolong. Saya berdoa, kalau ini daripadamu, Engkau yang berikan pertolongan, Engkau yang berikan pekerjaan, jangan permalukan hambamu ini, Tuhan. Kalau Engkau izinkan, kalau ini memang pekerjaan daripadamu, Engkau bimbing hamba, Engkau pimpin hamba besok di saat hamba mengajar. Amin. Setelah saya tidur, besoknya pagi-pagi saya bangun, saya masih baca lagi sedikit. Dan singkat cerita, saya berangkat sampai sana jam 12. Kemudian saya melakukan persiapan, yang mana jadi persiapan itu waktu itu saya harus siapin makalah, yang mana makalah itu ditanya oleh si kepala lembaga. Saya bilang, oh ada. Dan makalah itu saya bilang, saya tidak akan tulis dalam lembaran, semua ada di sini. Bayangkan, orang nggak pernah kuliah, tapi saya yakin di saat itu bukan saya yang berkata-kata, tapi Tuhan yang berkata-kata. Saya pun bingung, setengah mati. Saya bisa berkata, semua ada di dalam sini, padahal saya nggak pernah kuliah.
Mungkin Bapak Ibu berkata, gila nih orang, sangat berani ngajar jadi dosen di universitas yang pusatnya ada di Jakarta. Dan Bapak Ibu tahu apa? Di saat jam saya harus mengajar, menjadi dosen pertama kali dalam sejarah hidup saya masuk ke dalam kelas itu. Kelas itu kurang lebih diisi oleh 40 atau 45 orang, laki-laki perempuan. Dan begitu saya sampai di meja, saya berdoa singkat. Saya cuma bilang, Tuhan, pimpin hambamu, bimbing hambamu, biarlah engkau yang berkata-kata, jangan permalukan hambamu, dan buat semua baik adanya. Dan di saat itu saya merasa badan saya panas, menjalar panas itu, dan tiba-tiba saya merasa, ya ini sesadar-sadarnya, tapi kita nggak bisa melakukan apa-apa, tapi kita sadar, dan saya tahu itu bukan saya. Yang saya lakukan, saya berdiri di depan anak-anak mahasiswa itu, dan tiba-tiba saya mengajar. Benar-benar saya mengajar. Dan akhirnya pada sesi pertanyaan, tanya jawab, mereka banyak bertanya tentang apa yang mereka pernah dapat dari guru ekspor impor sebelumnya. Dan luar biasa, saya bisa menjawab satu demi satu pertanyaan dan mereka puas. Disitulah kali pertama saya merasakan jadi seorang dosen, yang mana saya berpikir saya cuma seorang anak SMA. Ya mungkin pekerjaan seorang anak SMA saat itu hanya bisa OB atau sales. Apakah terpikir saat ini di benak Bapak dan Ibu, seorang anak SMA menjadi dosen ekspor impor, padahal dia tidak pernah sekolah di bidang itu, tidak pernah sekolah di sarjana ekonomi manapun, tapi dengan bimbingan Tuhan, penyertaan Tuhan, saya bisa melewati hari itu. 2,5 jam saya mengajar, tanpa terasa selesai. Dengan begitu banyak pertanyaan, dengan begitu banyak materi yang saya kupas tentang ekspor impor, bahkan undang-undang ekspor impor, bahkan hitungan yang saya tidak pernah tahu, nggak pernah ngerti. Tapi disitulah kebaikan Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu, kejadian itu berulang terus menerus. Setiap kali saya mengajar, saya merasakan panas tiba-tiba, dan tiba-tiba saya merasakan bukan saya lagi yang mengajar mereka. Dan singkat cerita, beberapa bulan kemudian, mereka menghadapi yang namanya ujian nasional. Timbul kekhawatiran dalam diri saya. Tuhan, mereka mau ujian nasional. Materi saya sudah berikan. Apakah mereka bisa lulus semuanya? Tapi saat itu Tuhan coba berkata, doakan mereka. Bahkan di saat itu, saya dipercayakan juga untuk memegang kelas bahasa Inggris pada akhirnya, karena guru bahasa Inggrisnya harus pindah luar kota. Jadi pada akhirnya saya pegang 2 kelas, menjadi dosen pada 2 bidang studi, yaitu ekspor impor dan bahasa Inggris. Dan singkat cerita, seminggu berlalu, saya dapat pengumuman semua mereka lulus dalam bidang studi ekspor impor dengan hasil yang baik. Oh, puji Tuhan. Plus, untuk kelas bahasa Inggris saya, mereka melewati juga ujian nasional dan mereka berhasil lulus dengan nilai baik. 2 sekaligus.
Tuhan kasih bonus. Di situ saya percaya satu hal. Kalau Tuhan yang memulai, Tuhan yang rampungkan sampai selesai. Bahkan di saat sebelum mereka mau wisuda, ada satu board besar, ya, board warna putih besar. Di situ ditulis semua dosen-dosen, semua nama-nama dosen ditulis. Jadi dari rektor, kepala yayasan, semua dosen, semua ditulis, dan bidang studinya apa. Itu ditulis dalam satu board panjang, dan ternyata banyak juga ya dosen di situ. Dan saya melihat nama saya ditulis Stanley Roland Lego SE. Oh Tuhan, saya kaget. SE dari mana? Sarjana ekonomi. Luar biasa Tuhan itu. Saya melamar tidak pakai lamaran, saya melamar tidak bawa ijazah. Bahkan di saat awal saya menyatakan bahwa saya cuma lulus SMA. Tapi di mata mereka, saya seorang sarjana ekonomi. Di mata mereka, anak Tuhan selangkah lebih maju. Bahkan di mata mereka, hasil dari seorang anak Tuhan baik adanya dapat memberi kemajuan bagi universitas mereka. Saya kalau mengingat kejadian itu, saya seringkali termenung. Sesuatu yang di luar nalar kita. Ini berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang kita tidak pernah tahu, yang saya tidak pernah belajar. Sungguh mati saya tidak pernah belajar. Tapi Tuhan yang bimbing, dan Tuhan yang memberikan predikat sarjana ekonomi. Dan itu tertulis. Jadi nama-nama dosen kan pakai apa sih namanya, gelar ya. Ada SH, ada doktor apa, ada prof apa, macam-macam. Nama saya ada di situ. Stanley Roland Lego, SE. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan predikat sarjana ekonomi. Meskipun saya tidak pernah sekolah. Ini sangat luar biasa. Dan berhubungan dengan kesaksian ini, ternyata ada ayatnya dalam Alkitab. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ada di dalam Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allah yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nyata, Tuhan menjadikan kepala, bukan jadi ekor. Tuhan angkat naik dan bukan turun. Yang penting, bermohon, berserah kepadanya. Pasti Tuhan yang angkat. Nggak usah kita gembar-gemborkan, kita bisa ini. Biarkan Tuhan yang bicara. Dan satu lagi ayatnya yang berhubungan dengan kesaksian ini. Ayat itu ada di Amsal 2 ayat 6 dan ayat 10. Ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Nyata, hikmat akalmu di kepandaian itu datangnya dari Tuhan, bukan dari kita.
Dan mulai saat itu, saya percaya, kita nggak usah sombong-sombongin gelar. Kita nggak usah sombong-sombongin kita bisa, nggak usah. Cukup satu. Di saat orang berkata, tidak mungkin lu bisa ngajar. Gila lu ya. Di mata manusia gila. Tapi di mata Tuhan, Tuhan membalikkan telapak tangan. Bahkan yang tidak mungkin bagi manusia, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Jadi, jikalau Bapak dan Ibu, saudara-saudari saat ini mengalami hal-hal yang mungkin sama, sesuatu yang tidak pernah Anda lakukan, sesuatu yang orang lain berkata tidak mungkin Anda bisa, Anda nggak pengalaman, Anda nggak sekolah di bagian itu, Anda bodoh. Manusia kan yang bisa menuding, menyangkal, dan mengintimidasi. Sama seperti iblis berkata bahwa kamu nggak mampu. Tapi ingat, jangan goyah. Percayalah kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, kalau emang ini daripadamu, Engkau bimbing aku, Engkau pimpin aku, dan jangan permalukan hambamu. Kedaulatanmu yang berkuasa atas apa yang kulakukan pada hari ini dan seterusnya. Lakukan doa itu. Kalau itu memang daripada Tuhan, Tuhan yang selesaikan semuanya. Bahkan orang-orang mencemooh Anda akan terbingung-bingung dengan hasilnya. Bahkan Anda sendiri pun bingung kok bisa sampai terjadi seperti itu. Sekian kesaksian nyata dari saya, Roland. Terus berpegang kepada Tuhan dan firman-Nya. Terus lakukan doa. Tuhan Yesus memberkati.